Yang pertama, Merdeka Belajar. Kita sebagai calon guru penggerak untuk mengikuti pendidikan untuk mencapai capaian merdeka dengan tujuan utama adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada bergotong royong, kemudian kebinekaan global, ada mandiri, ada kreatif, dan ada yang bernalar kritis. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan profil pelajar Pancasila, yaitu mengembangkan Merdeka Belajar dengan jiwa gotong royong, yang nomor 3. Sini, gotong royong itu ada 3 elemen. Yang pertama, kolaborasi, yang kedua, kepedulian, dan yang ketiga, berbagi. Dengan alasan pemilihan, yaitu di zaman milenial dan kebinekaan global, budaya gotong royong sangat penting ditanamkan di jiwa peserta didik agar sifat individualistis mereka tidak dominan. Harapannya gotong royong tetap menjadi solusi inovatif dalam memecahkan masalah masyarakat. Yang ketiga, kompetensi yang akan dicapai dalam berjiwa gotong royong adalah pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Pelajar Pancasila, ini contohnya rapat merencanakan suatu program, di sini ada rapat OSIS, itu mereka berdiskusi. Kemudian contoh yang kedua adalah berbagi tugas dalam membantu masyarakat untuk sambatan, yaitu membangun bedah rumah. Yang keempat adalah indikator ketercapaian jiwa gotong royong ini, yaitu yang pertama, siswa mampu saling menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, siswa mampu bekerja sama menyelesaikan permasalahan dengan berlandaskan asas kekeluargaan. Yang ketiga, siswa mampu melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberikan manfaat bersama. Yang keempat, siswa memiliki kesadaran dan kepedulian untuk saling membantu dan tolong-menolong dengan sukarela. Yang kelima, siswa mampu mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang keenam, siswa aktif terlibat dalam memberi nilai tambah atau positif kepada setiap objek, permasalahan, atau kebutuhan di sekelilingnya. Yang kelima, yaitu identifikasi sumber daya dan potensi yang dimiliki di lingkungan sekolah. Di sini adanya proses elaborasi itu sendiri. Yang pertama adalah budaya atau kearifan lokal di sekitar lingkungan sekolah. Di Jawa itu ada sinoman, yaitu membantu yang punya hajat. Ini pemuda-pemudi membantu yang punya hajat pada pernikahan. Kemudian ada yang rewang, ada juga sambatan. Yang kedua, siswa. Peserta didik yang ingin berubah dan menggali semua minat bakatnya dan mau mencoba hal-hal yang baru baginya. Kemudian yang ketiga, pendidik. Pendidik yang berpikiran maju dan selalu berkembang sesuai zaman. Mengikuti zaman dari peserta didik yang mereka ajar. Yang keempat adalah kepala sekolah. Kepala sekolah selalu memberikan dukungan, baik motivasi, sarana prasarana, dan psikis dan material. Kemudian yang keenam adalah hal yang dilakukan. Hal yang akan dilakukan untuk mencapai profil Pancasila yang bergotong royong adalah sebagai berikut. Catat. Yang pertama adalah pembelajaran. Proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan kontekstual terhadap permasalahan sehari-hari. Yang kedua, kegiatan ekstra dan intrakurikuler. Adanya program dari sekolah yang bisa menumbuhkan
dan mengembangkan segala potensi, minat, dan bakat siswa. Yang ketiga adalah pembiasaan. Adanya program pembiasaan karakter yang menjadi budaya sekolah mengakar di dalam jiwa peserta didik. Contohnya adalah Jumat Bersih. Kemudian yang ketujuh adalah bagaimana mencapainya. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai profil Pancasila yang bergotong royong adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya dan potensi. Sumber daya dan potensi ini harus digali dan dimanfaatkan secara optimal agar tercapainya profil Pancasila. Yang kedua, perencanaan. Jadi, merancang dan menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai pembiasaan dan budaya sekolah. Jadi, ciri khas sekolah itu sendiri. Yang ketiga di sini pelaksanaannya. Kegiatan yang sudah dirancang dan ditetapkan itu harus dilaksanakan dengan adanya keteladanan dari guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah, serta adanya komitmen bersama setiap warga sekolah. Yang keempat, setelah dilaksanakan harus ada evaluasi dan refleksi. Mengevaluasi kegiatan yang dilakukan sebagai umpan balik. Di sini diketahui kebaikannya apa, kekurangannya apa. Kekurangan inilah yang harus diperbaiki pada pelaksanaan kegiatan sesudahnya. Kemudian yang ke-8 adalah tantangan. Tantangan untuk mencapai profil pelajar Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, dominannya sifat individualis siswa. Karena siswa sudah merupakan generasi Z. Yang Z lahir mereka sudah pegang gadget. Yang kedua, tumbuhnya sifat serba instan di jiwa. Ini karena globalisasi, kecanggihan teknologi mereka tersedia secara instan. Kemudian yang ketiga, teknologi di luar kelas lebih canggih daripada teknologi di dalam kelas. Yang keempat, pembelajaran di kelas masih cenderung textbook. Hanya mengejar materi, kurikulum, hanya mengandalkan nilai. Yang kelima, sarana dan prasarana di sekolah masih terbatas. Komputernya belum up to date, kemudian program-program yang ada di sekolah juga belum up to date. Kemudian yang keenam adalah kemampuan guru masih terbatas. Sedikitnya pelatihan-pelatihan guru. Nah, kemudian untuk menjawab tantangan ini, yang ke-9 adalah solusi. Solusi menghadapi tantangan untuk mencapai profil pelajar Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembiasaan di sekolah diprogramkan secara intensif dan adanya keteladanan dari guru dan tenaga kependidikan. Misalkan membuang sampah. Di sini guru harus meneladani siswanya dalam membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, adanya tugas yang berupa proyek atau percobaan sehingga siswa terbiasa memperoleh sesuatu dengan sebuah prosedur yang urut sistematis, tidak instan. Adanya tahap-tahap tertentu untuk mencapai suatu hal. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang bisa berupa aplikasi yang up to date dalam proses pembelajaran. Adanya game-game interaktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Pembelajaran kooperatif, cooperative learning, discovery learning, inquiry, problem-based learning. Yang kelima, tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung untuk pengembangan program. Misalkan adanya game interaktif, di sini harus ada tablet, seperti itu. Yang keenam, peningkatan profesionalisme guru baik berupa teori maupun aplikasinya. Salah satunya sudah terjawab dengan ikut adanya pendidikan guru penggerak yang akhirnya bermuara pada tercapainya Merdeka Belajar, adanya pelajar yang mempunyai profil Pancasila. Kemudian yang ke-10, pihak siapa saja yang terlibat agar tercapainya profil pelajar Pancasila.
yaitu yang pertama adalah siswa itu sendiri sebagai sasaran program kegiatan. Yang kedua, pendidik sebagai pembuat program dan sebagai teladan kegiatan. Yang ketiga, tenaga kependidikan sebagai pendukung terlaksananya program kegiatan dengan baik dan juga berperan sebagai teladan bagi siswa di sekolah. Yang keempat, kepala sekolah. Di sini kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan, pemberi fasilitas, pendukung moral, dan sebagai teladan juga bagi siswa. Yang kelima, komite dan stakeholder sebagai pendukung dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap jalannya program sebagai pengawas. Kemudian yang keenam adalah orang tua dan masyarakat sekitar sebagai pendukung dan teladan siswa di lingkungan keluarga dan masyarakat. Apabila keenam pihak yang terlibat ini saling mendukung, saling aktif, saling memotivasi, saling bekerja sama, akhirnya muara profil Pancasila, pelajar Pancasila akan tercapai dengan tercapainya merdeka belajar. Sampai di sini penyampaian materi 1.1a.5 model kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.